per tahapan. Ya, sudah digambarkan per tahapan. Maka analisis, bab analisis ini sebetulnya menyatakan kondisi saat ini aplikasi Anda pada tata kelola itu sudah baik atau belum. Untuk manajemen tahap perencanaan itu ada yang kurang atau di mana. Kemudian tahapan pengembangan di manajemen itu seperti apa dan seterusnya. Jadi ada di tata kelola itu satu gambar, kemudian di manajemen itu ada 4 gambar karena ada tahapan perencanaan, tahap pengembangan, tahap operasional, dan tahap pemantauan. Ya, keluar 4 gambar, jadi sudah 5. Di fungsional kinerja ya untuk aplikasi itu juga ada 4 tahapan. Tahapan perencanaan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan. Nah, harusnya aplikasi dalam bab analisa itu bisa membahas 9 radar chart tersebut. Itu ya sebenarnya. Tapi kalaupun sekarang Anda mau melengkapi itu masih bisa. Ya, tinggal menempelkan radar chartnya. Jadi ekspor dulu ke Word ya. Kemudian di crop saja radar chartnya itu, kemudian ditempelkan. Nah, jadi nanti keluarnya laporan lengkap yang ada analisanya, kemudian lampiran berupa konfirmasi pertanyaan. Jadi semua laporan nampaknya kurang dianalisa itu, yang lain sudah. Gitu. Nah, silahkan melakukan konfirmasi hal ini. Karena ini audit internal ya, semuanya sangat tergantung pada tim internal sendiri, tidak ada yang mengatakan yang betul yang mana, yang salah yang mana, tidak. Yang penting proses audit internal ini sudah dilakukan. Mengikuti standar dan tata cara yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Silahkan kalau ingin mau memperbaiki laporannya, silahkan. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Karena besok terakhir ya uploadnya. Dan apakah ini sudah diupload atau belum? Kalau sudah, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Yang penting Anda sudah punya surat tugas atau SK tim audit untuk 3 aplikasi dan infrastruktur. Kemudian diuploadlah laporan auditnya. Itu sudah memenuhi nilai 3. Tapi ingat, tolong peta rencana sudah mengakomodir kegiatan audit TIK di yang paling bawah, yang unsur ke-7. Kalau tidak ada itu, ya di peta rencana Anda, tidak ada kegiatan audit TIK untuk aplikasi-aplikasi yang diaudit, maka nanti nilainya cuma 2. Nah, saya mengingatkan itu, kemudian ya sudah, saya pikir sudah sempurna, silahkan aja diupload. Kalau mau menambahkan dalam hal analisa, silahkan. Sebetulnya analisa itu hasil radar-radar chartnya itu untuk membantu auditor membuat laporan. Ya, tentu mana yang belum 3 nilai kapabilitasnya untuk tiap aspek, untuk tiap aspek atau activity, maka itu
menjadi temuan. Temuannya itu dibuatnya per aktivitas, per aspek, yang mana itu sudah dituntun. Ya, membuat temuannya itu terkait hal apa. Dan ketika membuat temuan tentu mengacu pada mana yang nilai kapabilitasnya belum 3. Nah, itu. Tapi dirangkum dalam bentuk satu aspek. Ya, pakai koma-koma saja. Jadi sebetulnya apa yang ditanyakan itulah target yang harus ada kegiatannya, gitu. Apa yang ditanyakan itulah yang harus ada. Jadi kalau belum dilakukan ya ikutin aja. Jadi setiap pertanyaan itu atau setiap indikatornya itulah wujud daripada isian rekomendasi atau temuan Anda. Mana yang belum ada ya itu. Jadi sebetulnya gampang. Pertanyaan atau indikator setiap pertanyaan itulah yang mencerminkan apa yang harus dipenuhi. Nah, baik, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu auditi dan auditor, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan proses atau kegiatan audit internal kita kemarin. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang kemarin perlu dikonfirmasi seperti itu ya. Kalau tidak salah, silakan. Atau mungkin dari auditi, saya persilakan perwakilannya untuk memberikan apa ya, overview aja gitu. Silakan ya. Oh, Pak Hayatna ya, mangga. Salah satu auditor untuk infrastruktur ya Pak Hayatna ya. Iya betul. Mungkin ini sebelumnya karena mungkin kemarin itu dari segi persiapan, dari segi apapun agak-agak mendadak gitu ya. Jadi hasil dan yang kita dapatkan juga baik dari segi analisis dan hasil auditnya mungkin ya tidak terlalu maksimal karena mungkin keterbatasan waktu dan ya seperti dikejar-kejar apa gitu. Jadi di sana mungkin yang jadi permasalahan baik dari segi auditi maupun dari auditornya. Gitu. Mungkin ini yang menjadi bahan evaluasi gitu supaya untuk kedepannya kalau ada audit internal lagi persiapannya bisa lebih panjang dan misalnya dari segi dari dalam pemeriksaan juga bisa lebih maksimal gitu aja. Bu, mungkin tahapan-tahapan yang perencanaan kemudian pelaksanaannya mungkin ya Bu ya perlu diperbaiki di kami seperti itu Bu, mungkin ada tips-tipsnya Bu. Ya, jadi gini. Membuat temuan itu mohon disesuaikan dengan hasil analisanya. Itu yang paling gampang deh. Yang paling gampang. Sekarang patokannya pada radar chart aja. Radar chart itu kan ada, saya share screen dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat?
Sudah, Bu. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Ini untuk auditor, karena kita terakhir adalah sebagai auditor dalam pembuatan laporan. Ya, nih, ini misalnya untuk sistem penghubung layanan. Ya, ini dashboardnya. Dan tanggal selesai adalah 29 Juli. Ya, sekarang masih tanggal 21 Juli. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Mas mau merubah, kan ini sudah ditutup ya, status sudah ditutup ya. Namun tanggal selesai itu 29 Juli. Sekarang masih 21 Juli. Artinya apa? Status ditutup ini masih bisa dibuka kembali melalui di sini pelaksanaan ya, kemudian klik titik 3 di kanan, buka. Ya, tapi kalau ini sudah menyatakan habis waktu, sekarang tanggal 21, kemudian di sini misalnya tanggal selesai tanggal 20, berarti Anda hanya kesempatan membuat laporan saja, nggak bisa lagi memperbaiki jawaban audit. Ya, namun karena besok sudah terakhir, ya besok sudah terakhir, ya apalah artinya, ya biarlah saja sudah seperti ini, ya. Dan ini sudah 100% auditi menjawab, auditor menjawab 100%, itu sudah sangat baik. Ya. Kemudian, jadi tadinya saya nggak memperhatikan tanggal ini, tanggal 29 Juli, ternyata tanggal 29 Juli berarti sekarang tanggal 21 Juli, maka Anda masih bisa memperbaiki auditinya menjawab, memperbaiki. Ya, melalui tektok 3 kali tadi. Jadi melalui tektok 3 kali, kalau belum 3 kali maka masih bisa memperbaiki. Kemudian kalau sudah dianggap selesai ya sudah, artinya pelaksanaan ini sudah selesai. Nah, di dalam pelaksanaan ini ya, dalam hal audit saya klik ya, maka di kanan itu terlihat nilai kapabilitasnya. Nah, ini. Secara total, fungsionalitas dan kinerja untuk tahapan perencanaan itu 2.6. Pengembangan itu 3, bagus. Tapi agak aneh juga ya, perencanaan 2.6 tapi pengembangan 3. Ya nggak apa-apa juga sih. Pengoperasian 2.6, pemeliharaan 3. Ya, jadi pemeliharaan dan pengembangan itu sudah baik. Kemudian ketika membuat laporan, harusnya ketika bab analisa itu mencantumkan semua peta ini. Ya. Tahap perencanaan itu kan 2,6 ya. Nah, ini keluar gambarnya. Di mana di tahap perencanaan itu ada prinsip, kebijakan, organisasi, teknis. Maka di dalam hal analisa, sampaikan saja di dalam tahap perencanaan terkait kebijakan dan prinsip itu masih belum sempurna. Itu aja. Itu dalam analisis. Ya, karena analisis itu menyatakan kondisi saat ini. Nah, di dalam radar chart ini dikeluarkan pertahapan.
tapi tidak per kegiatan, prinsip, kebijakan, organisasi, dan teknis, tapi per tahapan. Dan sebutkan yang masih harus disempurnakan adalah dalam hal prinsip, kebijakan. Adapun teknis dan organisasi sudah baik. Kemudian ketika tahap pengembangan, ya, ini ada 3 kelompok, 3 aspek, ya. Aspek instalasi, aspek implementasi, dan aspek pengujian. Nah, ini sudah baik. Sebutkan bahwa fungsionalitas dan kinerja SPLP pada tahap pengembangan untuk aspek instalasi, aspek implementasi, dan aspek pengujian nilai sudah baik. Kemudian pada tahap pengoperasian, ya, dan ini gambarnya ini dimasukkan ya di laporan analisa. Jadi jangan hanya satu gambar saja. Kemudian di tahap pengoperasian. Nah, ini tahap pengoperasian. Tahap pengoperasian itu hanya perlu 2 saja, yaitu dokumen mekanisme kerja dan penyelenggaraan. Dan itu yang masih kurang adalah yang dokumen mekanisme kerja. Ya, jadi pada fungsionalitas dan kinerja SPLP dalam hal pengoperasiannya, pengoperasian SPLP penyelenggaraannya sudah baik, ya. Namun dokumen mekanisme kerja kurang sempurna. Masih ada yang kurang gitu ya. Masih ada yang kurang. Boleh menyebut itu, boleh menyebut belum sempurna. Ya, karena belum 3, ya. Kalau 3 pasti dia di sini. Gitu. Kemudian untuk pemeliharaan, nah, nilai 1 saja, yaitu 3 sudah baik. Jadi kata-katanya adalah untuk fungsionalitas dan kinerja SPLP dalam hal pemeliharaannya sudah baik. Ya, dalam hal pemeliharaan. Kemudian untuk kepatuhan, yaitu terhadap standar, ya, terhadap standar dan terhadap kepatuhan berkaitan dengan aplikasi umum, ya, itu sudah dipenuhi. Ya. Jadi kenapa dengan aplikasi umum? Karena walaupun yang di audit adalah infrastruktur, tentu infrastrukturnya harus sesuai dengan ketika itu digunakan untuk aplikasi umum. Itu ya maknanya. Nah, kemudian untuk yang sertifikasi, ya, maka dalam hal fungsionalitas dan kinerja SPLP untuk penilaian kelaikan itu sudah baik. Itu sudah menunjukkan analisis kondisi saat ini SPLP di Kota Bandung. Begitu juga dengan yang aplikasi sama. Nah, saya lihat di laporan itu rata-rata hanya menampilkan 1 radar chart. Dan tolong dianalisis, itu sebetulnya belum membahas temuan dan rekomendasi. Belum. Jadi bab analisis itu sebetulnya menjelaskan kondisi yang sedang diaudit. Hanya mengatakan kurang sudah baik, kurang sudah baik. Tapi nggak bicara temuan. Karena setelah analisis baru bab temuan dan rekomendasi. Nah, gitu.
ya. Kemudian cara membuat temuan, ya, cara membuat temuan ini laporan audit. Komponen laporan lengkap. Ya, ini hasil analisis tadi yang saya maksudkan. Ini kalau saya edit ya. Nah, hasil analisisnya kan cuman begini. Nggak ada gambarnya ya. Dan sebaiknya tidak ada temuan. Ya, karena temuan itu ada di bab berikutnya, yaitu di sini. Laporan lengkapnya itu di bagian sini sudah ditulis, tapi seolah-olah fungsional dan kinerja SPLP ini temuannya nggak ada. Ya, kemudian padahal ini sudah dibuatkan ringkasannya gitu ya. Untuk perencanaan itu di tahapan perencanaan, maaf. Ini temuannya hanya ada satu, yaitu di domain fungsionalitas kinerja, tahapan perencanaan, aspek kebijakan. Ya, tadi kan di dalam radar chartnya memang kebijakannya kurang, gitu kan? Maka di sini ditulis temuannya. Ya, kalau di bab analisa hanya menyebutkan apa yang kurang saja. Di sini baru apa yang kurang. Temuannya, yaitu belum adanya SOP mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dan seterusnya. Pemantauan terhadap API baik dari sisi konsistensi data maupun validasi data yang dikeluarkan oleh API. Kemudian rekomendasinya diharapkan segera membuatkan SOP pemantauan dan evaluasi layanan SPLP. Kemudian untuk tahap pengoperasian tadi memang nggak ada temuan, sudah baik ya itu. Nah, jadi sebetulnya temuannya kurang ya, karena tadi ada yang masih kurang di sisi di tahap perencanaan ya. Tadi di tahap perencanaan masih ada kurang dua hal ya, tadi saya lihat lagi ya. Ini di perencanaan ya. Nah, ini perencanaan. Nah, dua yang kurang sama prinsip. Yang kebijakan sudah dibahas, satu lagi prinsip. Gitu. Ya. Kalau mau ditambahkan masih bisa, ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian nanti di tahap pengoperasian juga ini yang masih kurang adalah dalam hal dokumen mekanisme kerja. Dah, itu saja. 3 hal berarti menjadi temuan di dalam fungsionalitas dan kinerja SPLP. 3. Ya, silakan. Kalau ini deadline jam berapa? Kenapa? Deadline-nya kalau misalkan mau diperbaiki. Oh, deadline-nya tuh besok jam sore ya, Mbak? Tanggal 22. Tanggal 22 sore kalau nggak salah. Ya Bu, tanggal 22 Masih bisa sore. ya. Masih bisa diperbaiki gitu ya Bu? Masih Pak ya Kak.
Yang mengupload siapa nanti, Mbak? Pak Ganjar, Bu, timnya Pak Ganjar. Oh, baik. Ya, ada Pak Agus di sini. Yang penting saya ingatkan, laporan auditnya merupakan laporan lengkap yang tadi diekspor ke Word, ya. Kemudian ditambahkan lampiran konfirmasi pertanyaan. Jadi ini Pak ya. Sorry, audit. Bukan di sini. Laporan audit. Ini di sini. Ini riwayat pertanyaan. Ini dilampirkan. Nah, ini ekspor PDF. Nah, ini riwayatnya. Oh, semua hanya konfirmasi 1 ya. Oh, ada konfirmasi 3. Ya. Ya. Ini adalah riwayat pertanyaan yang menjadi lampiran laporan audit. Jadi kalau Anda memperbaiki laporan dalam memenuhi analisis itu masih bisa. Dan kalau perlu caranya laporan itu diekspor saja dalam bentuk Word ya. Laporan lengkap ini diekspor dalam Word ya, diekspor dalam Word lalu ditambahkan gambar-gambar tadi. Udah itu aja. Dan di dalam laporan ini, nah ini dianalisa ya, bab 3. Bab 3 di sini ini hasil analisis ya untuk SPLP. Di sini ini sudah oke. Sistem penghubung layanan pemerintah dibangun untuk memfasilitasi sistem penghubung layanan pemerintah secara fisik untuk memfasilitasi kementerian lembaga ya. Kemudian yang nomor 4-nya ini di-delete saja ya, karena sudah ada nanti di temuan ya di sini. Nah, temuannya ini tadi ada 2. Di tahap perencanaan untuk kebijakan, di tahap perencanaan juga untuk apa tadi itu? Apa ya tadi lupa saya. 1 kebijakan, 1 apa? Terus 1 lagi di tahap pengoperasian itu ada 1 yang kurang tentang dokumen ya. Nah, jadi temuannya 3 ya enggak? Dan itu sesuai dengan nanti hasil analisis Anda di sini. Hasil analisis Anda sebutkan semua radar chartnya tadi yang ada setiap tahapan ada 4, kemudian sertifikasi ada 6 ya, ada 6 itu cantumkan semua di sini, kemudian di bawahnya sedikit penjelasan. Kalau yang sudah 3 itu sudah baik, yang masih ada yang kurang itu masih ada yang kurang di bidang ini kebijakan dan ini. Dah gitu aja. Ada 6 grafik ya, ada 6 grafik tampilkan di bab analisis. Yang ini dihapus, temuannya nanti dimasukkan di sini. Gitu. Ya, ini kan sudah ditulis nih. Temuan pada periode audit ini adalah minor dan terdapat 2 temuan, yaitu SOP mekanisme kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang belum dibuat, serta panduan teknis yang berisi prosedur kerja. Ini nggak usah, nanti ditambahkan di sini saja. Kan ada 3 tadi kan temuannya. Dan 3 itu semua sudah tersusun rapi. Artinya di tahap fungsionalitas kinerja, tahapan perencanaan, aspek kebijakan. Gitu. Itu sih rata-rata yang saya lihat analisisnya yang kurang lengkap.
Dan ada yang sudah mencantumkan grafik tapi hanya satu gitu. Ya, kalau di aplikasi itu lebih lengkap lagi gambarnya, ya. Karena mau dicontohkan aplikasi, mau dilihatkan? Ya, saya lihatkan dulu aplikasi Gampil ya. Sebentar. Saya stop dulu. Yang SPLP sudah mengerti tipsnya membuat laporan Sudah, dan analisis sudah ya. Cerahannya Bu. Ya. Terima kasih. Sebentar saya masuk dulu. Halo. Saya share screen untuk yang aplikasi. Nantinya akan sama ya, aplikasi ini contohnya aplikasi Gampil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Nah, untuk aplikasi Gampil ini sudah lengkap, bagus, ada 124 pertanyaan. Auditornya pun mengkonfirmasi jawaban auditi itu 100%. Dan di sini status sudah ditutup, namun auditinya semuanya setuju dengan temuan final. Jadi tidak ada lagi konfirmasi. Temuan, atas temuan. Berarti ini auditinya sudah setuju dengan semua temuan yang dituliskan. Jadi makna konfirmasi di sini adalah temuan terakhir, temuan final yang masih bisa disanggah oleh auditi. Ya, kalau ini enggak ada angkanya di sini, berarti auditi sudah setuju. Jadi artinya laporan final itu adalah berdasarkan laporan akhir dan juga terkait dengan konfirmasi sanggahan akhir. Terkait sanggahan akhir. Kalau tidak ada berarti ya udah final laporan akhirnya. Karena tahapan laporan akhir yang masih draft dengan yang laporan akhir final itu kira-kira ada jedanya, bisa sehari, 2 hari dan seterusnya. Ya, baik. Untuk laporannya saya lihat di sini misalnya di pelaksanaan, saya lihat dulu radar chartnya, atau lihat dulu laporannya ya. Laporan auditnya. Temuannya ada 4 ya di sini. Ya, ada 4. Kemudian ada tindak lanjut. Nah, ini laporan ringkasnya ya. Kemudian laporan lengkapnya itu yang ini. Nah, ada analisis itu di bab 3 terkait sebanyak 6 kriteria pertanyaan pada domain tahapan tata kelola TIK mencapai level 2.83. Nah, sebetulnya apa yang masih kurang sampaikan di sini. Ya, apa ini? Dalam hal tulisannya kecil banget. Dalam hal pengaturan ya, dalam hal pengaturan, ya kan? Yang pengaturan saja masih ada kekurangan minor gitu ya. Dalam hal pengaturan. Pengaturan itu adalah kebijakan. Memang betul kebijakannya masih kurang gitu ya.
Nah, ya nggak apa-apa, tapi ini kan hasil penilaian auditor, ya. Baik. Kemudian yang B, sebanyak 55 kriteria pertanyaan pada domain manajemen dengan 4 tahapan perencanaan, pengembangan, pengoperasian dengan nilai kapabilitas masing-masing ini. Sebaiknya disebutkan tahap manajemen, tahap perencanaan. Nah, ada gambarnya. Jadi setiap hasil analisis untuk aplikasi itu gambarnya ada berapa? Tata kelola 1, manajemennya 4 ya, karena ada 4 tahapan. Fungsionalitas kinerja ada 4. Berarti sudah 9. Berarti 9, keluar 9 gambar. Sebaiknya ditambahkan di sini. Ya, di bawahnya B ini adalah gambar. Kemudian di bawahnya C ini adalah gambar-gambarnya. Ya. Nggak perlu, ini sudah betul ini. Nggak perlu ada temuan dan rekomendasi di sini. Hanya menyampaikan aja nilainya masih 133, oke. 1.5, oke, berarti belum 3 gitu kan. Dan sebutkan sebetulnya yang sempurna itu jika nilai kapabilitasnya 3. Nah, 1 kali aja disebut di sini, kemudian berikutnya yang lain masih segini, 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 segini. Dan berikan gambarnya. Ya, berikan gambarnya. Kemudian di sini temuannya nanti kembali sesuai dengan radar chart ini. Yang belum 3 itu dituliskan tahapan apa. Dan apanya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai di sini. Ya. Kalau kita lihat ya. Misalnya di tahap di manajemen ya, di tahap manajemen. Di tahapan perencanaan ini kan ada manajemen risiko, manajemen apa, manajemen apa. Ketika dia 133 dapatnya gitu ya, maka apa yang membuat kurang? Apakah manajemen risikonya? Apakah manajemen SDM-nya? Apakah manajemen datanya? Kan gitu. Sesuai di tahap perencanaan, untuk manajemen aplikasi itu apa? Itu aja yang disebutkan. Nanti disebutkan lagi di temuan. Jadi di sini sekali lagi di analisa tidak usah disebutkan, hanya lengkapi gambarnya saja. Ya, kemudian di temuan baru manajemen tahap perencanaan TIK, manajemen SDM. Nah, ini sudah dikeluarkan nih. Ya, sudah dikeluarkan untuk manajemen tahapan perencanaan. Aspeknya adalah manajemen SDM. Lah kemudian pertanyaannya, lah padahal untuk ini manajemen yang lain di tahap pengoperasian kan belum 3. Ya enggak? Terus apalagi di tahap pemantauan masih 0.25. Tapi kok nggak ada temuan? Gitu. Jadi temuan ini menyesuaikan dengan radar chart. Memudahkan ya, memudahkan. Kira-kira mengerti? Kalau saya cek lagi, jadi di sini sebetulnya perlu ditambahkan 9 radar chart. Ya, 9 radar chart. Untuk memudahkan dalam membuat temuan ini. Ya. Dan membuat tips temuan itu kan sudah saya sampaikan. Belum ada ini. Perlu dilaksanakan, belum dilaksanakan ini. Gitu. Ya. Belum ada, belum dilakukan, belum dilengkapi. Nah, seperti itu.
Ya. Baik, kalau saya lihat radar chartnya, nilai kapabilitas ini tata kelola itu tadi yang kurang kan pengaturan ya, karena 2.83. Nah, di tahap perencanaan itu 1.33. Di sana tadi ada temuannya cuma satu terkait SDM. Maka kita lihat perencanaan ya tadi. Nah, ini maaf yang atas ini adalah terkait manajemen. Kemudian perencanaan pengembangan pengoperasian pemeliharaan ini untuk fungsionalitas dan kinerja. Ya. Kita lihat di perencanaan. Nah, tahapan perencanaan itu ada manajemen SDM, ada manajemen risiko, ada manajemen perencanaan layanan, dan ada manajemen data. Ada 3 yang kurang. Tapi di dalam temuan hanya membahas manajemen SDM. Ya, harusnya ada temuan tentang manajemen data. Loh, apa yang belum dilakukan? Lihat aja pertanyaannya. Kan manajemen data ada berapa? 8 atau 9 pertanyaan gitu ya. Yang belum ada itu tuliskan. Nggak perlu ngarang-ngarang lagi gitu. Ya. Kemudian manajemen risiko juga ada 5 pertanyaan. Yang belum ada yang mana? Itulah temuan untuk manajemen risiko. Nah, untuk ini nggak usah, nggak ada temuan ini sudah baik. Ya, baik. Sekarang untuk pengembangan. Manajemen di tahap pengembangan itu ada manajemen pengetahuan. Ini temuan karena masih belum 3 ya. Manajemen aset juga belum. Manajemen perubahan juga belum. Yang sudah manajemen pengembangan layanan. Maka untuk tahap manajemen di tahap pengembangan itu temuannya 3. Apa saja? Yaitu di manajemen pengetahuan. Apanya yang belum? Kan ada beberapa pertanyaan. Sebutkan aja. Lalu rekomendasinya ya dilengkapi. Nah, kalau perlu di dalam rekomendasi itu adalah sebutkan sesuai kebijakan apa. Jadi setiap manajemen, setiap komponen ini semua itu ada dasar hukum yang harus Anda ikuti. Jadi paling enak buat rekomendasi itu adalah sesuai kebijakan yang harus Anda ikuti. Manajemen aset itu ikut siapa? Peraturan keuangan. Manajemen perubahan itu siapa ya? Pan RB, kan ada Permen Pan RB tentang manajemen perubahan. Gitu ya. Tapi manajemen perubahan, manajemen pengetahuan ini kan sifatnya untuk instansi, untuk kota Bandung. Tapi semua manajemen yang diterapkan di kota Bandung tersebut itu dalam hal aplikasi itu diterapkan. Ya, diterapkan. Maka sebagai contoh, kalau penilaian misalnya manajemen aset, maka kalau nilai kapabilitasnya 2, itu sebetulnya karena Anda sudah mempunyai kebijakan manajemen aset. Ya, yang punya instansi. Lalu yang nilai kapabilitas 3 itu Anda buktikan untuk aplikasi Gampil itu sudah dilakukan manajemen aset. Karena aplikasi Gampil itu juga aset.
Itu maknanya, ya. Setiap manajemen ini kan butuh kebijakan. Kebijakan mikro di tingkat Kota Bandung. Dan itu semua jika kebijakan manajemen ini semua ada, untuk proses audit itu Anda sudah 2 nilai kapabilitasnya. Ya. Kemudian nomor kapabilitas 3 itu artinya Anda bukti sudah melaksanakan untuk aplikasi Gampil. Itu artinya. Ya. Kemudian di tahap pengoperasian ini juga masih kurang 0,25. Ya. Coba saya lihat gambarnya. Nah. Oh, 2,4 ya, 2,4. Jadi yang penting ada 9 radar chart. Kemudian yang berikutnya adalah ini perencanaan untuk fungsional kinerja aplikasi. Kita lihat. Nah, wah gambarnya masih jelek ya, tapi nggak apa-apa. Nanti yang penting ini kelihatan. Ya, ini saya besarkan bisa nggak? Oh, memang kurang bagus ya. Nah, untuk perencanaan, nah ini fungsionalitas kinerja untuk perencanaan itu nilainya masih 0,78. Ya. Nah, apakah yang kurang di mana itu nanti kan bisa dilihat di dari sini juga terlihat ya. Cuman ini gambarnya kok nggak sempurna. Ya. Nanti apa saya usulkan untuk diperbaiki saja. Saya capture dulu ya biar nanti tim saya kemudian di tahap pengembangan, fungsionalitas kinerja pengembangan itu nilainya juga kurang. Ya. Dari sisi pengujian ini masih belum sempurna, berarti temuan. Untuk instalasi ya pemasangan aplikasi itu 0. Nggak ada dokumen ya. Untuk ini ke sini ya, pengembangan ya. Kemudian untuk implementasi perangkat lunak ini sepertinya ini aplikasi Gampil ini kalau melihat hasilnya seperti ini nampaknya dari proses bisnis ke pengembangan ini dokumennya kurang lengkap ya. Kalau aspek perencanaan itu lebih mendekatkan ke proses bisnis. Nih, perencanaan. Jadi persyaratan layanan atau business requirement. Kenapa butuh aplikasi Gampil? Karena renstranya begini dan itu butuh aplikasi. Ya, kalaupun DPM-PTSP itu menjalankan OSS, yaitu aplikasi dari pusat, namun untuk aplikasi perizinan lokal itu kan perlu. Bayangan saya Gampil itu seperti itu. Ya, jadi ini adalah layanan perizinan lokal di Kota Bandung. Ya, dan itu persyaratan layanan ini harus sesuai dengan Renstra atau sesuai dengan RPJMD. Salah satu tugasnya DPM-PTSP apa? Sebetulnya tunjukkan Renstra, OPD, atau RPJMD cukup ini. Ini lebih atas ya.
Yang di sini ini di dokumen perencanaan ini lebih kepada proses bisnis ya. Kemudian rancangan perangkat lunaknya ini lebih agak teknis ya. Ikuti aja rancangan-rancangan perangkat lunak sesuai dengan Permenkominfo, harus bisa berbagi pakai, harus apa gitu. Kemudian kebutuhan perangkat lunak ini lebih ke teknis lagi. Di pengembangan, nah ini lebih ke benar-benar ke aplikasinya sendiri. Benar-benar ke aplikasinya itu source code-nya ada apa enggak, diuji apa enggak gitu. Ya, kita lihat pengembangan. Nah, ini kan pengujian, instalasi. Pada saat pengembangan kan dia butuh instalasi, ya, butuh pengujian. Sebelum dipakai, diuji dulu. Oleh siapa? Ya oleh pihak ketiga yang bikin atau oleh pengembang. Pengujian apa yang diperlukan? Ya uji fungsi, uji integrasi, uji beban. Harus itu. Uji integrasi apa? Ya aplikasinya ini saling berhubungan dengan aplikasi apa? Ada nggak integrasi di sana? Atau aplikasi Gampil berdiri sendiri? Nah, kalau berdiri sendiri nggak ada hasil pengujian integrasi, maka ya memang kurang gitu. Berarti aplikasi Gampil berdiri sendiri. Di sini kemudian setelah diinstalasi, diuji, baru implementasi. Ya, kemudian tahap pengoperasian, pengoperasian ini juga masih kurang. Ya, pengoperasian ini itu terkait kepada penggunaan perangkat lunak, lalu infrastruktur pendukung. Gampil itu runningnya di mana? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan Gampil itu bagaimana infrastruktur pendukungnya. Utilisasi kinerja jaringannya bagaimana? Karena data-data yang ada di Gampil ini kan lewat jaringan. Utilisasinya gimana? Nah, di sini masih ke penggunaan. Itu untuk pengoperasian. Ya. Nah, terakhir pemeliharaan. Pemeliharaan ini, nah ini juga kurang baik. Saya screenshot dulu ya. Di sana ada 3, yaitu manajemen konfigurasi. Jadi pada waktu pemeliharaan, itu yang namanya konfigurasi aplikasi ini dikelola. Ya, ada perubahan-perubahan konfigurasi itu dikelola. Itu yang disebut manajemen konfigurasi. Kemudian ada software maintenance. Ya, software maintenance-nya termasuk apakah ada lisensi. Ya, mungkin lisensi database ya itu termasuk ditanyakan di sana ya. Perlu dipelihara lisensi itu. Kita tahu dulu ada aplikasi nasional ketika mati total membawa kerugian ratusan miliar itu hanya gara-gara lisensinya lupa diperpanjang. Aduh, luar biasa itu. Kemudian ini pemeliharaan infrastruktur pendukung. Itu harus dipelihara. Ya, itu bicara fungsionalitas dan kinerja. Jadi di sini kalau saya lihat temuannya ya, temuannya di sini tadi ada 4 temuan di pemeliharaan. Di pengoperasian ada
Semua temuan ini, fungsionalitas kinerja ini. Karena belum ada yang nilainya 3, ya kan? Ya. Nah, jadi dengan adanya kelengkapan grafik radar chart, ini membantu Anda membuat temuan. Ya kan? Kalau ini fungsionalitas kinerja itu sangat teknis. Jadi nggak usah bicara kebijakan di sini, teknis aja. Sampai SOP. SOP-nya ada, lalu yang kapabilitas 3 itu dilaksanakan. Oke? Sampai sini masih ada pertanyaan? Saya rasa untuk pertanyaan boleh ini ya Bu ya, nanti kalau ada yang menyusul via WA Bu mungkin. Oh boleh, Ya. boleh. Ya. Ya. Nanti mudah-mudahan rekamannya disampaikan aja ke teman-teman. Jadi saya sudah mencontohkan membuat laporan audit berupa temuan dan rekomendasi, kemudian ada analisisnya. Ya, makna analisis itu penting untuk Anda membuat laporan temuan, ya enggak? Gitu, ya kan? Nah, kemudian jangan lupa mengupload lampirannya itu, ya. Sudah itu aja. Kalau nggak mau memperbaiki juga nggak apa-apa, Mbak. Yang penting sudah dilaksanakan. Tapi kalau mau memperbaiki itu luar biasa. Lebih mengerti. Paling nggak di analisis itu sudah bisa mengeluarkan kondisi saat ini. Aplikasi, kemudian infrastruktur. Siap. Ya. Luar biasa hasil audit kita sudah dibahas sebagian oleh Bu Andrari dan saya rasa ini sangat bekal yang sangat memadai untuk yang cukup memadai untuk kita melaksanakan audit internal di tahun depan gitu ya. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita menentukan langkah-langkah supaya pada saat audit berlangsung kita sudah betul-betul lebih siap daripada pada saat ini. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Ibu mohon maaf. Saya tambahkan ya, dengan Anda melakukan audit internal, itu Anda mengerti yang dimaksud SPBE itu apa sih gitu. Semua yang ada diinginkan di SPBE itu kami tanyakan di proses audit, gitu ya. Mulai dari layanan, infrastruktur, data, kemudian proses bisnis, sampai dengan jaringannya. Itu menjadi satu kesatuan sehingga apa makna SPBE itu menjadi mengerti ketika melakukan audit ini. Jadi mulai dari bagaimana tata kelolanya, manajemen atau mengelola aplikasi, kemudian fungsi dan kinerja aplikasi, itu harus dipenuhi, harus bisa berbagi pakai, integrasinya dengan mana, itu dicek kan di dalam audit ini gitu. Maka dengan demikian seluruh pertanyaan itu 124 pertanyaan dalam audit aplikasi itu menyebabkan Anda mengerti ya terhadap bagaimana merencanakan aplikasi, mengembangkan aplikasi, memelihara, mengoperasikan aplikasi dan memelihara. Itu intinya di situ ya. Ya. Silakan. Baik Bu, terima kasih banyak. Mungkin itu sekaligus closing statement ya Bu ya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa memperbaiki layanan yang kita sajikan bagi masyarakat, terutama karena ini merupakan evaluasi secara umum gitu ya untuk aplikasi maupun infrastruktur dan juga keamanan Bu. Dari keamanan kita juga banyak belajar dari
audit aplikasi dan infrastruktur, Bu. Ya. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, karena waktu yang sudah semakin sore dan sebentar lagi kita akan pulang. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Andrari Grahitandaru sebagai narasumber. Kemudian juga para auditi, Pak Adi dari Disnaker, kemudian Pak Ido dan rekan-rekan di DPM PTSP. Mungkin dari Bapenda belum bisa hadir, tapi nanti kita sampaikan hasil-hasilnya. Kemudian juga para auditor yang sudah sudah demikian semangat memperbaiki lagi hasil-hasil audit yang sudah disubmit oleh para auditi. Saya punya pantun nih untuk kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santai sore di dalam kafe. Minum kopi sambil makan batagor. Selesai sudah audit internal SPBE, angkat topi untuk para auditi dan auditor. Oke. Ya, cakep. Baik. Ya, Bapak Ibu. untuk Kota Bandung dong. Ya, untuk Kota Bandung Angkat yang topi tercinta. untuk Kota Bandung tercinta, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian acara hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari apa yang kita laksanakan hari ini, dan terutama untuk perbaikan layanan bagi Kota Bandung tercinta. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh foto dulu kali ya? Oh iya, foto dulu ya. Oke. Silakan dibuka kameranya. Pak Mario udah di parkiran ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Ira, terima kasih kasih banyak, teman-teman. Ibu. Semangat terus, belajar Bu. tiada henti ya. Terima kasih banyak semua. Ya, terima kasih. Satu nuhun. Izin live ya. Ibu, terima kasih banyak. Nah.